Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat BKM FM dimanapun Anda berada. Senang banget di hari ini kembali sama menemani Anda lewat sharing senandung nasi dan berita Islami untuk edisi siar. Untuk edisi hari ini Sabtu akhir pekan gelaran ke-23 ya, 24 Juni 2023. Dan untuk hari ini kita hadirkan narasumber, ada Ustadz Susilo Utomo. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Tad ya? Alhamdulillah sehat. Nah, Sobat BKM FM, kemarin beliau memang ada kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa menemani kita semuanya. Dan hari ini beliau bisa hadir di tengah-tengah kita untuk membahas kitab Nasha'il Ibad karangan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bab yang kelima, dari bab kelima ini makalah yang ke-6 Ustaz ya. Oke, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di 0735481800 atau juga WA 081172411800. Iya, dan langsung saja kita dengarkan tausiah beliau. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu maka bertambah juga pengetahuan kita di sore hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Uca, jazallah. Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah. Sayyidana Muhammadan nama wa ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada, sejangkau siar radio yang sama-sama kita tunggu suaranya ini insyaallah. Seperti biasa kita akan baca Al-Fatihah satu ulang agar ilmu kita muassalah kepada muallif, dan juga bagi kita semua yang dirundung duka, mungkin sakit badan, mungkin sakit hati, mungkin punya masalah yang belum ada solusi, insyaallah dengan niat kita bersama pendengar dan juga kawan yang di studio, insyaallah akan memberikan keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Ala hadhihi as-salihah wa li muallifi hadzal kitab nafa'ana bi ulumihil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada, kita akan masuk di makalah yang ke-6 dari bab Al-Khumasi atau bab yang kelima. Al-Maqalah As-Sadisah an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu khamsun hunna alamatul muttaqin. Ada 5 perkara yang kesemuanya dari 5 itu adalah tanda-tanda ketakwaan seseorang. Orang yang punya 5 ini berarti dia orang yang bertakwa. Dan insya Allah Mbah Ran juga mendengarkan sore ini sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan beliau yang saya pantau memang sedang ada kerisauan di hati beliau ini. Apa sebenarnya iman? Apa sebenarnya takwa? Insya Allah untuk takwa akan terjawab. Apa sih tanda-tandanya? Orang disebut bertakwa itu apa? Ternyata ada baharan di makalah yang ke-6 dari bab yang kelima. Dan apa yang akan disampaikan oleh Sayyiduna Utsman bin Affan ini sesuai juga dengan apa yang disabdakan Rasulullah. Sebelum kita masuk dalam makalah atau athar yang ditulis oleh sebagian sahabat dan ini dinukil dari Sayyiduna Utsman bin Affan, Rasul sudah bersabda yang agak-agak mirip tapi tidak mirip, tidak sama. Kita lihat Rasul bersabda, la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin. Lan itu artinya tidak akan pernah
Kalau lam itu hanya belum atau tidak. Kalau la itu hanya tidak. Tapi kalau lan yablughul abdu an yakuna minal muttaqin, tidak akan pernah, sekali-sekali tidak akan pernah seorang hamba itu sampai pada derajat muttaqin, pada derajat orang-orang yang bertakwa, atau masuk dalam kelompok orang yang bertakwa, atau masuk dalam ruangan orang-orang yang bertakwa, orang-orang muttaqin, hatta yada amala ba'sa bihi hadharun mimma bihil ba'su, sampai orang tersebut, kata Rasulullah, dapat meninggalkan sesuatu yang sebenarnya tidak berbahaya bagi dia, tetapi dia takut jangan-jangan mimma bihi itu maknanya banyak, salah satunya jangan-jangan gitu kalau bahasa kita. Jangan-jangan nanti masih ada bahayanya gitu. Jadi contoh begini ya. Sebenarnya minum air aqua itu nggak apa-apa, memang nggak apa-apa. Tetapi dia masih risau hatinya, jangan-jangan gitu loh. Sebenarnya ngambil barang di situ itu sudah diridhoi oleh orangnya. Misal kita lewat, ada pohon yang berbuah, orangnya sih sudah ngomong nih, udah ambil-ambil aja, kalau nggak ada. Dengar kita, teman kita yang kita ajak jalan juga dengar, tapi dia masih jangan-jangan ini masih berbahaya bagi saya, jangan-jangan masih dosa bagi saya gitu. Terus mungkin dalam persahabatan, bergurau itu ya boleh, nggak berbahaya, tapi berpikir jangan-jangan ini dosa, ini jangan-jangan ini berbahaya bagi saya untuk duniaku dan juga untuk akhiratku. Jadi kalimat jangan-jangan ini adalah tanda ketakwaan seseorang. Mau makan, jangan-jangan. Mau berbuat ini sebenarnya boleh dan tidak apa-apa, jangan-jangan. Oh, ini sebenarnya kayaknya nggak dimarah ini. Jangan-jangan nanti dimarah. Memang dia sudah mengizinkan, tapi jangan-jangan besok dia berubah tuh. Awalnya mengizinkan, tahu-tahu nggak mengizinkan. Jangan-jangan. Pendengar DBKM dimanapun Anda berada, kita akan masuk di makalah yang sesungguhnya, itu tambahan dari musyarrihnya, bahwa Rasul pun memberikan gambaran demikian. Orang yang disebut bertakwa itu di dalam hatinya sering mengucapkan jangan-jangan. Pendengar DBKM dimanapun Anda berada, yang pertama, apa yang disampaikan, yang akan disampaikan oleh Sayyiduna Utsman bin Affan, awwaluha alla yujalisa illa mayyasluhuddin, yaitu yang pertama, orang yang bertakwa, tanda-tanda yang pertama dalam diri orang yang bertakwa, dia selalu duduk, dia selalu berinteraksi hanya dengan orang yang soleh. Dia tidak berinteraksi, dia tidak duduk, dia tidak bermuamalah kecuali hanya kepada orang-orang yang soleh dalam agamanya. Terus ma'ahu wa yaghlibul faraja wal lisan. Makna yaghlibul faraja wal lisan ini adalah ketika dia bergaul dengan orang-orang yang soleh di dalam agamanya, orang-orang yang soleh itu selalu apa? Bi an yamna'ahuma anil fudulil jima' wal kalam, agar apa yang dia lakukan bersama orang-orang yang soleh, bergaul, berteman dengan orang-orang yang soleh dalam beragama, yang agamanya benar, harapannya tidak akan terjerumus kepada jima dan kalam. Jima itu berarti zina, maksudnya itu dia terhindar dari zina. Orang yang benar agamanya, dia akan terjauh dari zina. Orang yang benar agamanya, dia tidak berghibah. Jadi kalam di situ maksudnya banyak, Mbak. Bisa ghibah,
bisa menghina, bisa ngomong yang gak jelas, bisa ngomong sesuatu yang jorok. Nah, orang-orang yang selalu mujalasah, selalu bergaul dengan orang-orang yang baik agamanya, akan terhindar dari itu. Saya punya kawan, tapi sudah meninggal sekarang. Dia itu baik bener, orangnya baik, dermawan, bahkan dalam kehidupan dengan saya itu orang yang luar biasa, tidak pernah berzina. Tetapi begitu bergaul dengan orang yang perbuatannya zina, dia akhirnya juga ikut zina, Pak. Akhirnya dia tergelincir dalam kubangan kenistaan. Bahkan terakhir dia ngomong dengan saya, itu terjadi di tahun-tahun 2000 lah. Beliau ngomong begini, kan halal Pak Ustadz. Kenapa halal? Karena saya beli gitu. Jadi kalimat halal karena saya beli itu ternyata saya selidiki dari temennya itu. Temennya ini yang menggosok dia agar dia suka dengan apa yang dia sukai. Akhirnya tergelincir, Mbak. Kenapa tadi? Bertemannya bukan dengan orang yang baik agamanya. Bertemannya asal-asal berteman saja. Dan akhirnya orang-orang yang seperti itu tempatnya jelas di neraka untuk logika fikihnya. Meskipun saya nggak tahu, barangkali sebelum ajal beliau bertobat, kita nggak. Tapi secara logikanya seperti itu. Teman yang baik itu akan menghindarkan kita dari perbuatan zina dan perkataan yang nggak jelas. Kemudian yang kedua, thaniha, idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wabalan. Jika dia mendapatkan kebaikan yang besar urusan dunia, dia menganggapnya itu adalah balak bagi dia. Itu adalah keburukan bagi dia. Kita ingat Umar bin Khattab saat diangkat menjadi khalifah, itu 3 hari menangis, Mbak. Kenapa 3 hari menangis? Karena dia, ini bahaya bagi saya nih. Ini akan menjerumuskan saya kalau saya nggak benar nih. Bukan malah bangga. Syukuran. Bukan malah syukuran. Alhamdulillah gitu. Orang sekarang syukuran, Mbak, joget, minum. Menang kades. Ini kan baru pemilihan kepala desa nih di Akut Timur. Berapa desa itu? Berapa puluh desa itu kan kemarin di tanggal berapa serentak itu? Ya. Nah, itu sudah ada yang euforia dengan kemenangan, Mbak. Justru amanah itu bukan dilihatnya sebagai hal yang bahaya, tapi justru menyenangkan. Kenapa? Dia membayangkan nanti bakal seperti ini. Uangnya bakal banyak, padahal contoh barang banyak. Begitu jadi kepala desa memang membaik ekonominya, tapi di ujung jabatannya kemana? Penjara, Mbak. Banyak, Mbak. Kawan-kawan kepala desa itu di penjara. Kenapa demikian? Karena dia menganggap keberhasilan besar dunia itu adalah keberhasilan yang sejati. Menganggap bahwa jabatan yang dia terima itu betul-betul untuk keangkuhan. Gini loh, Mbak. Saya sering ngobrol dengan kawan tuh ya, tentang jin, tentang setan. Kalau menurut saya ya, begitu orang dilantik jadi kepala desa, kecil-kecilnya, itu jin setan yang mengganggu bukan yang kemarin lagi, Mbak. Yang kemarin afkir, bukan lagi, kamu minggir, kamu nggak level lagi dengan saya yang level. Tingkatannya lebih mumpuni kemampuan untuk mengganggunya. Ada SK baru bagi jin setan yang mengganggu dia, Mbak. Yang lama minggir, yang lama. Saat dia belum jadi kepala desa biasa. Begitu dilantik pagi ini, siang sore itu pundaknya udah naik, Mbak, kalau jalan. Udah beda. Udah beda. Ngomongnya
Beda. Memang begitu, kekuasaan itu nikmat bagi sebagian orang. Gitu. Enggak semua. Contohnya siapa? Umar bin Khattab, dan masih banyak lagi seperti Umar bin Abdul Aziz juga begitu. Bukan seneng diangkat khalifah, bukan bangga, bukan euforia dengan kesenangan saat diangkat menjadi khalifah, tapi kesedihan yang ada. Dan seperti dan perjalanan Umar bin Khattab itu Masya Allah luar biasa. Begitu ada bencana saat Umar bin Khattab mau memimpin, ketika itu bukan menyalahkan siapa-siapa, tapi menyalahkan keadaan. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kok secepat ini terjadi bencana? Aku akan keluar dari kota ini kalau sampai kalian tidak berhenti berbuat maksiat. Jadi mecinyo, kalau bahasa orang sini mecinyo, apa mecinyo itu? Fokusnya itu kepada maksiat yang dilakukan oleh masyarakat. Kenapa terjadi bencana? Fokusnya langsung ke situ Umar bin Khattab. Nah itu, seperti itu. Pendengar BKM di mana Anda berada. Kemudian yang selanjutnya, wa thalithuha idza asabahu syai'un qalilun minad-din igtanama dzalika. Jika dia mendapatkan sesuatu yang baik sedikit saja dan kebaikan itu urusan agama, dia sangat bangga, Mbak. Dia mampu hari ini memberikan sedekah 5.000 kepada fakir miskin. Itu bangga banget dia. Ini tanda orang bertakwa. Meskipun sedikit, barangkali dia bersyukur, ya Allah, aku ditakdirkan sujud hari ini. Karena takdir sujud itu keren, luar biasa. Berapa banyak orang di dunia ini tidak Allah takdirkan bisa sujud. Sujud itu sebuah takdir yang luar biasa. Kita bisa sholat hari ini tuh keren. Gitu loh. Tapi karena takdir juga. Iya, karena takdir, kita ke situ aja. Bahkan ada sebagian ulama berpendapat begini, aku nggak takut loh. Misal Allah datang kepadaku, kata seorang ulama, terus mengatakan bahwa sholatmu itu nggak diterima, aku nggak takut. Kenapa? Aku seneng banget saat aku ditakdirkan di dunia ini sempat sujud kepadamu, ya Allah. Jadi nggak takut, diterima nggak diterima itu bukan urusan saya. Mau diterima mau nggak itu yang penting saya menjalankan sholat, saya menjalankan perintahmu, gitu. Urusan menerima bukan urusanku lagi, urusanmu ya Allah. Maka aku nggak sedih saat engkau katakan sholatku nggak baik, sholatku nggak diterima. Aku engkau takdirkan bisa bersujud di siang, di malam, di hari yang sore, kok ditakdirkan bisa sujud kepadamu, itu keren bagi saya. Gitu loh, Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, kama fil hadisil mutaqaddam. Yang keempat, wa rabi'uha la yamla'u batnahu minal halal khaufan min an yukhalitahu haramun. Tidak mengisi perutnya dengan hal yang halal. Kenapa? Karena dia takut jangan-jangan, nah ini kalimat lagi, jangan-jangan yang saya makan hari ini meskipun menurut saya halal, ternyata masih bercampur dengan hal yang haram. Lalu bagaimana kemudian mengisi perutnya, WA-nya diisi apa kalau dia takut mengisi dengan hal yang halal? Maksudnya begini pendengar, bener-bener halal-halal bener gitu loh. Dia tahu bener tuh. Misal nih, dia datang ke sebuah tempat. Tempat itu kok kemudian ada orang menyodorkan makanan. Dia nggak rakus untuk memakannya. Dia masih berpikir, jangan-jangan ada yang haramnya nih. Gitu loh. Baik haram secara zatnya atau secara mencarinya. Kan haram itu ada dua, Pak. Iya kan?
memang zatnya dia haram, memang pencariannya dia haram. Ayam itu halal tapi bisa jadi haram. Kenapa? Hasil nyuri Dan prosesnya. dari prosesnya gitu loh. Jadi orang yang bertakwa itu tandanya yang keempat, nggak sembarangan memasukkan sesuatu ke perutnya. Benar-benar yang halal benar itu. Jadi halal dari pendapatannya, halal dari bentuknya, halal dari prosesnya, halal zatnya. Halal ini tapi dia masih berpikir jangan-jangan nih itu hanya ada di hati. Bukan di labelnya. Bahkan orang yang beriman itu akan mencari intinya. Contoh begini, di supermarket tuh ada barang yang dijual seperti daging. Daging itu ada daging babinya, ada daging sapinya. Kalau seandainya kok dia tahu, ya, tahu bahwa daging itu di dalamnya sebenarnya daging sapi, kok bermerek babi, itu dia nggak mau. Apalagi kalau seandainya daging itu daging babi bermerek sapi. Dia benar-benar mencari ya daging sapi ya bermerek sapi gitu loh. Dia tahu benar dari mana prosesnya ini, daging ini dari mana. Meskipun kita boleh tuh lebih baik daging sapi bermerek babi daripada daging babi bermerek sapi. Tapi dia nggak cari itu, dua-duanya dia nggak mau. Orang yang bertakwa itu mencari yang daging sapi bermerek sapi. Gitu. Gambarannya begitu. Itu tandanya orang yang beriman. Gitu. Contohnya seperti Imam Asy-Syafi'i ya, ketika berkunjung ke Imam Al-Hanbali sebagai muridnya kan begitu. Kok makannya lahap banget sampai anaknya kan protes tuh. Makannya lahap, terus kemudian tidurnya nyenyak kan gitu. Kemudian waktu bangun nggak wudu dulu. Nanya si anaknya ini sama bapaknya, "Hei bapak, engkau kok kagum banget dengan orang itu, padahal saya ngelihatnya Masya Allah makannya banyak." Imam Syafi'i gitu, makannya banyak dilihat sama anaknya tadi kan. Terus dia masuk ke dalam kamar itu nggak sholat tahajud, nyenyak tidurnya, emang dia nyenyak kayak nyenyak itu. Begitu keluar kamar sholat subuh nggak pakai wudu. Penasaran paginya. Lalu si Imam Al-Hambali ini bertanya kepada guru, "Hei guru, anakku protes nih, kenapa engkau makan begitu lahap? Padahal saya ini menceritakan tentang Anda itu luar biasa dengan anak saya ini," kan gitu. Di luar ekspektasi. Iya, gitu bener. Lalu Imam Syafi'i ngomong, "Saya makan lahap ini karena selama beberapa hari ini aku tidak menemukan makan sehalal ini." Gitu. Iya. Bapakmu itu pasti memberikan kepada saya yang paling halal dari segala halal, paling halal dari segala proses halal, paling halal dari segala zat yang halal. Makanya saya makannya lahap gitu loh. Terus saya itu nggak tahajud, itu saya bukan apa-apa, saya mikirkan umat. Saya itu menulis malam itu semalaman nggak tidur. Makanya saya bangun tuh sholat subuh nggak wudu lagi karena saya belum batal, coba. Baru kagum sekagum-kagumnya anaknya Imam Al-Hanbali. Jadi Masya Allah, kalau saya tuh yang paling senang membaca atau mendengar tentang Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, itu saya senang. 3 orang memang menginspirasi benar. Yang terakhir, wa khamisuha yaran nasa kullahum qad najau wa yara nafsahu qad halakat. Melihat manusia seluruhnya mereka sama najau. Najau itu yanja, berhasil, beruntung,
masuk surga gitu. Dan melihat dalam dirinya itu dia dalam keadaan rusak, bukan rusak, hancur. Artinya masuk neraka. Gini maksudnya. Jangan bangga. Anggaplah bahwa diri kita banyak dosa. Gitu loh. Anggaplah orang lain itu semuanya adalah baik dan mereka akan berhasil dunia akhirat. Sedangkan kita pendosa. Nah, sedangkan kita adalah pendosa. Gitu. Jangan dibalik gitu. Ngelihat orang salah semua, ini ada kan. Orang itu matanya itu ngelihat orang salah semua gitu. Dan itu memang tergambar juga dalam kaidahnya Imam Syafi'i kan. Sampai apa ya? Ainur itu angkuli aibin kalila kama anna ainasuhti tubdil masawiyah. Kalau mata dibalut cinta, maka yang jelek pun jadi baik. Nah, ini jangan dibalik ya. Nah, tetapi kalau mata dibalut benci, yang baik pun jadi jelek. Nah, ini bukan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah matanya itu dibalut benar dengan sesuatu yang baik untuk orang lain. Pandangannya selalu husnudzon kepada orang lain. Nah, ini yang penting nih. Dan suudzon kepada dirinya. Itu boleh nggak suudzon pada diri? Boleh. Suudzon pada diri itu boleh. Yang nggak boleh suudzon kepada orang lain. Nah, ini insya Allah itu Pak. Sudah 5 insya Allah.